Baiklah, kita akan memulai untuk melanjutkan kembali bagian dari tafsir surah Al-Baqarah, surah kedua, dan hari ini akan menjadi pembahasan penutup di ayat 22 ini dari 3 sesi pembahasan setidaknya yang telah kita uraikan di pertemuan sebelumnya. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ta'ala: Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Sampai di sini kita di pembahasan yang sebelumnya. Dan kita akan lanjutkan pada penyempurna ayatnya. Alhamdulillah. Tapi sebelum kita masuk kepada penyempurnanya, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Kita akan tambahkan sedikit bagian yang penting yang belum kita kemukakan di pertemuan yang lalu. Budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fi ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Qad istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asakal fajarat infajar, bukan fajarat. فانفجرت منه 12 سوما سواها فألهمها فجورها وتقواها أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. Satu. Tapi dia juga disebut dengan salat subuh. Ya, subuh. Anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati kum bisyai. Dan itu pun enggak akan pernah kita diberikan jalan itu kecuali kita mampu. Kalau enggak mampu enggak dikasih. La yukallifullahu nafsan illa. Maka di sini Allah katakan rizqan lakum. Rizki itu ma yuntafa'u bihi atau ma yantafi'u bihi al-'abdu. Segala yang bisa dimanfaatkan. Saya ulangi. Qala an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Alhamdulillah. Thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah. Thumma yakunu mithla dhalika mudghah. Thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi katsbi 40. Yang pertama bi katsbi rizqihi. Ada ayatnya? Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Perhatikan cara membacanya. Wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Paling kanan sebelah bawah. Sudah? Ayyuhan nasu. Ada? Kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Kulu min tayyibati ma razaqnakum. Fokus ke sini. Al-Baqarah ayat 168. Kulu dengan ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan طيبة حلالا طيبا يا أيها الناس. Al-Baqarah 172 Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, saya highlight ya. Yang ini ya ayyuhan nas, manusia, hukum umum, ini sifatnya universal.
Yang ini ya ayyuhalladzina amanu spesifik untuk insan beriman. Yang ini kulu mimma fil ardi. Yang ini kulu min tayyibati ma razaqnakum. Insyaallah. Kita baca Quran, bacanya begini, ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Tapi kalau kita terjemah, baik, saya sempurnakan sedikit ya, sedikit saja. Sekarang kita bertanya, ya Allah ada shortcutnya enggak? Ya, ada shortcutnya enggak untuk mendapatkan itu? Maka disampaikanlah oleh Al-Quran, diberikan dua jalan yang paling utama. Ini jalan cepat untuk mendapatkan rezeki. Setidaknya ditemukan dua jalan dalam Al-Quran untuk cepat mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu, melalui amal saleh. Melalui apa? Amal saleh. Jangan salah ya, amal saleh itu mendatangkan rezeki. Ingat itu, amal saleh mendatangkan apa? Rezeki. Ya. Kumpulan amal saleh itu, kumpulan amal saleh yang pernah saya terangkan disebut takwa namanya jalannya. Jadi kalau Anda bisa menggabungkan iman dengan takwa, itu jalan tercepat untuk mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Jalan cepat mendatangkan rezeki bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Lihat ayat tadi. Rezeki Allah tetapkan di mana tadi? Di langit. Diturunkan kemana? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, dibukalah pintu langit dan bumi sekaligus. Kalau tadi kan rezeki di langit kan? Kita hidup di bumi ya, diturunkan dari langit ke bumi kan? Ketika Anda mampu memadukan iman dan takwa, maka dibuka pintu rezeki di langit dan bumi. Itu dalilnya Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96. Walau anna ahlal qura amanu iman wattaqau takwa. La fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalaulah ada satu penduduk negeri, enggak tanggung-tanggung kata Allah, bukan satu dua orang, satu penduduk negeri. Kalau mau nanti kalau bisa begini ya, ta'lim kita ini harus punya database nih. Nanti berangkat bareng-bareng. Siapa yang dari Tangerang, kumpul bareng-bareng bikin grup, berangkat sama-sama. Enggak apa-apa. Yang dari Citayam, Bojongkoneng, sini datang sini apa? Cari angkot sini kan? Ya kan? Belajar, ngaji bareng-bareng. Nanti Anda praktekkan di tempat itu, kumpul bareng-bareng, praktekkan, tingkatin iman, tingkatin takwa, ke masjid sama-sama, ibadah sama-sama. Apa yang terjadi? Kata Allah, la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Pintu berkah di langit dan di bumi dibuka. Karena itu kalau sudah takwa, kaidahnya sudah lompat, bukan nas lagi, bukan ya ayuhan nas lagi, bukan ya ayuhan ladina amanu lagi. Sekarang kaidahnya khusus untuk insan muttaqin. Karena itu ketika disebutkan takwa, itu datangnya cepat, bahkan dari sisi yang tidak kita duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Quran surah 65 di akhir ayat kedua sampai awal ayat ketiga. Itu maksudnya. Contoh lain misalnya. Pernah dengar kisah Sayyidah Maryam, Bunda Maria alaihissalam? Apakah beliau kerja? Beliau bisnis? Tidak. Beliau ngajar? Yang beliau lakukan meningkatkan takwa kepada Allah. Apa yang didapatkan saat beliau meningkatkan takwa kepada Allah? Lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 37. Paling kiri sebelah bawah, pojok. Quran surah 3 Ali Imran ayat 37. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffaraha Zakaria. Kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Maka Allah menerima ikhtiar orang tua Maryam itu yaitu Imran dan Hannah. Nah, ini yang ingin saya sampaikan di puncak kajian kita malam hari ini. Ternyata ada rezeki yang Allah berikan kepada anak dari ikhtiar orang tua. Nanti lawannya ada rezeki yang Allah berikan kepada orang tua dari ikhtiar anak. Yang dari orang tua ke anak ada di Al-An'am, Quran surah ke-6 ayat 151. Yang dari anak ke orang tua di Al-Isra surah 17 ayat 31. Nanti kalau sudah sampai ayatnya kita detil ngajinya. Kan baru di Al-Baqarah ayat 22 kan? Ya.
Kalau di Al-An'am, di pertengahan ayatnya, cepat karena waktunya terbatas, ayat 151, Quran surah ke-6, ayat 151, berbunyi begini, langsung saja ke tengahnya ya. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Wala taqtulu auladakum min imlaq, ya. Kemudian nahnu narzuqukum wa iyyahum. Di Al-Isra, Quran surah ke-17, ayat 31, ayatnya berbunyi, Nahnu narzuquhum wa iyyakum, wa la taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada? Ya, nahnu narzuquhum. Ini, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Yang ini, rezeki yang Allah berikan pada orang tua, ngalir ke anak. Yang ini rezeki yang Allah berikan ke anak, dampaknya ke orang tua. Pada yang pertama itu yang umum. Rezeki yang Allah berikan pada orang tua ngalir ke anak. Bapak kerja, yang makan siapa? Anak kan? Ya kan? Bahkan istri dapat kan? Uang istri, uang suami, uang istri. Gitu. Tapi kan istri dan suami mengolah, anak-anak dapat makan kan? Yang kerja ayahnya, yang ngolah ibunya, yang makan anaknya. Itu yang dimaksudkan yang pertama, Al-An'am itu, ayat 151. Jadi jangan takut. Kalau diberikan keturunan, jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut gak bisa makan. Ini sejak peristiwa zaman jahiliyah itu, kalau melihat anak misalnya dikaruniai oleh Allah, tambah anak, dia takut gak bisa makan, dia bunuh. Tapi ayatnya turun dengan sifat umum. Seakan memberikan kesan, bukan hanya sekarang, mungkin nanti akan ada yang berpikir sama. Jangan sampai terjadi orang tua membunuh anak, atau bahkan bunuh diri karena takut tidak mendapatkan rezeki. Tidak, kata Allah. Aku telah siapkan skemanya. Jelas? Hati-hati nih. Kalau ayatnya disebutkan pasti terjadi. Ada orang tua sembarangan buang anak. Na'udzubillahi min dzalik. Ditemukan anak bahkan di dekat tumpukan sampah, dekat selokan, di kamar mandi dan sebagainya, tidak bertanggung jawab. Ya. Bahkan ada yang tega kemudian ngajak anak bunuh diri dan sama-sama dan sebagainya. Karena takut. Takut tidak dapat makan, takut miskin, takut fakir dan sebagainya. Maka turun ayat. Makanya iman itu membantu kita untuk kuat. Demi Allah saya katakan, kalau Indonesia ini tidak dikaruniai mayoritas penduduknya dengan keimanan, mungkin sudah banyak hal yang tidak bisa kita tahan. Ya, di Jepang itu kalau banjir, teman-teman sekalian, pada pusing. Ada yang bunuh diri, ada yang ribut, ada yang macam-macam. Di kita hujan, banjir, berenang. Nggak susah. Ya. Alhamdulillah, kita santai-santai aja kan. Ya kan? Baik, Masya Allah gitu. Indonesia itu luar biasa lah pokoknya. Segala bisa jadi ada kan. Ya kan? Anda pergi ke Eropa sana, orang nyembeli kambing, kepalanya dibuang. Di kita, masak. Di sop, ya. Ya, kambing itu kambing guling, kambing bakar, kambing macam banyak tuh menunya. Kepala ikan dibuang, di kita dibikin bumbu baru. Ya kan? Apa aja pokoknya tuh. Ya, apa aja jadi ya. Makan nasi nih. Nasi. Sudah nggak cocok. Besoknya sudah nggak bagus. Jemur kering. Jadi apa? Rengginang. Rengginang udah bosan, ganti lagi jadi apa lagi? Gipang kan? Ya kan? Semua tuh bikin bubur, bikin ini, pokoknya top lah Indonesia tuh. Ya. Tapi iman itu membuat kita lebih kuat. Ya, lebih kuat. Makanya kalau kita beriman jangan takut, Pak. Kerja, aktivitas saja. Allah kirimkan. Yang bikin repot tuh kalau nafsunya banyak. Makanya didik anak itu untuk mendapatkan berkah. Jangan dididik anak mendekatkan kepada nafsu. Kalau dididik mendekatkan kepada nafsu, nanti tuntutannya ke orang tua tinggi. Ya, anak Umar bin Khattab itu anak presiden. Pakaiannya bolong. Karena bapaknya berusaha memberikan yang terbaik, yang ada yang itu yang tambalan karena mengejar akhirat itu. Datang kepada ayahnya mengadu. Dengan bersedih. Kenapa, Nak? Teman-temanku pakaiannya bagus-bagus katanya. Tidakkah engkau ingat kalau bahasa kita? Kita kan nanti bagusnya di akhirat. Di sini kan sementara saja. Ya, ayo nikmati dengan apa yang Allah beri. Nanti di akhirat kita lebih bagus daripada mereka. Itu bisa balik lagi dengan tertawa. Bisa nggak bikin begitu tuh? Permen. Mobil. Bisa nggak bikin begitu tuh? Bisa nggak berikan anak mobil-mobilan ditata, latihan sholat? Berikan sendal, katakan padanya Allah yang memberikan kita ini, titipkan sama adik. Pakai yang baik ya, pakai ke masjid. Pakai sekolah dengan semangat, doakan papa ya. Pernah nggak titipkan ibu pada anaknya ketika ayahnya mau berangkat? Doakan ayah ya. Coba bilang sama ayah, Pak jangan cari yang haram ya. Itu Masya Allah. Anak TK kalau bisikan di telinga terjaga, belum sampai kantor. Ya.
Itu sederhana tapi dalam gitu. Sederhana tapi dalam. Itu yang dimaksudkan itu. Nah, yang kedua gini, yang kedua ini yang mahal sekali dan saya akhiri di sini. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Ada rezeki yang Allah tetapkan lewat anak tapi orang tua dapat. Seperti Imran dan Hannah pernah menyiapkan Maryam dan dengan itu orang tua dapat. Ibu sekarang masuk TK mahal nggak? TK ya? Saya kadang-kadang bingung juga dapat apa di TK di SD. Masuk SD mahal ya? Udah puluhan juta sekarang ya? Ya SMP demikian ya? Dan seterusnya. Mau saya kasih rumus gak di Quran yang murah? Mau? Baik ya. Maka rumusnya sederhana. Dekatkan anak, ibu, dan bapak sejak dini kepada Allah. Nanti Allah yang akan meringankan segalanya. Itu bahasa Quran, bukan bahasa saya. Jadi ketika Imran dan Hannah menyiapkan Maryam dalam kandungan, sudah disiapkan untuk mendekat kepada Allah. Makanya ketika Maryamnya lahir, dan persiapan itu sudah sempurna, apa jawaban Allah? Di Ali Imran ayat 37 tadi. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin. Kalau sampai situ diterima saja. Ayatnya belum selesai. Wa ambataha nabatan hasanan. Saya terima ikhtiar kedua orang tua itu, kata Allah. Dan karena saya terima, saya akan mudahkan. Selanjutnya Allah yang merawat, Allah yang memberikan segalanya. Walaupun secara ikhtiar Nabi Zakaria ditugaskan oleh orang tuanya, Imran kan meninggal sebelum Maryam lahir kan? Dipilih Zakaria alaihissalam untuk memberikan kebutuhan Maryam, tapi Allah nggak berkehendak. Aku sudah terima, biarkan aku yang memberikan semua kebutuhan. Maka setiap kali Nabi Zakaria mengantarkan kebutuhan Maryam, pakaiannya, makanannya, apapun itu sudah ada di dalamnya, dalam mihrabnya. Itu setiap kali. Dahsyatnya bukan musim apel, ada apel, gimana tuh? Maka sekali Nabi Zakaria membiarkan. 2 kali, 3 kali ditanya. Beliau tahu. Karena kan Nabi ini dari Allah, tahu. Tapi ingin menguji di lisan Maryam. Keluarkah kalimat itu atau tidak? Maka ditanya, ya Maryamu anna laki hadha. Maryam dari mana semua ini? Nah ini yang mahal. Qalat huwa min indillah. Ini semua dari Allah. Jadi kalau anak-anak itu dari kecil sudah ditautkan dengan Allah, maka semua kalimat yang keluar di lisannya Allah. Nah kalau bisa, firman Allah itu hadirkan dalam jiwanya. Kalau sudah firman Allah hadir di jiwanya sejak dia kecil, itu dijaga oleh Allah itu. Dan ketika dijaga, meringankan beban yang bapak ibu anggap sebagai beban untuk memberikan rezeki. Gak percaya silahkan, firman Allah hadirkan. Jadikan dia penghafal Quran dari sejak kecil. Tiba-tiba apa? Mau masuk sekolah, ada beasiswa untuk menghafal Quran. Padahal sudah Allah siapkan. Jalurnya Allah siapkan. Tiba-tiba apa? Ada kiriman makanan. Tiba-tiba apa? Ada undangan ini, undangan itu, dan sebagainya. Itu cuma wasilah saja. Pada akhirnya itulah perhatian Allah kepada hasil ikhtiar bapak dan ibu. Kok bisa anak yang hafal Quran yang umroh bapak ibunya ikut? Padahal dari dulu nabung gak jadi-jadi tuh. Hah? Maka cari wasilah takwa, titipkan itu lewat anak, maka lihat apa yang terjadi setelahnya. Itu akan ringan. Ya. Cobalah, ya, coba. Dan itu akan ringan. Demi Allah saya katakan itu akan ringan. Itu yang dimaksud nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jangan takut. Kalaupun ada Allah titipkan anak, jumlahnya berapa, laki-laki, perempuan, semua rezekinya sempurna. Tapi kalau ingin cepat, kata Allah, investasikan dari awal. Sehingga dunianya nggak terlalu capek, bebannya nggak banyak. Sekarang saya perhatikan kalau ngelihat orang tua, kok bayangannya tuh ingin dunia saja gitu. Kenapa sih takut anaknya masuk pesantren? Masuk pada dinia, sekolah-sekolah Islam. Dan saya juga pesan tuh pada yang aktif di sekolah-sekolah Islam itu, berikan pendidikan yang benar, jangan cari dunia juga. Masa namanya sekolah Islam yang cari dunia? Bayaran mahal-mahal, ngaji Quran nggak bisa. Itu bukan sekolah Islam namanya. Ajarkan sholat dengan benar, ajarkan Quran dengan benar, jangan cari profit dunia. Nggak apa-apa mendapatkan bagian dari rezeki dunia, tapi akhirat itu utamakan. Jangan sampai bayarnya lebih mahal dari sekolah umum, tapi akhiratnya nggak dapat. Itu hisabnya besar sisi Allah Subhanahu wa taala karena bawa nama Islam. Mohon maaf gitu. Ini mengingatkan saja. Paham? Alhamdulillah. Baik, ini yang dimaksudkan. Nah, kalau kita umum ingin cepat mendapatkan itu, nanti rajin baca Quran. Contoh, ini malam apa? Besok hari apa? Nah, ada ibadah apa? Udah pasti kan? Malamnya Jumat, harinya Jumat, sholatnya sholat. Kebanyakan pada saat Jumat, cuman sholat Jumat saja. Padahal di Jumat itu Allah telah terapkan skema memudahkan rezeki. Kan ayat Jumat itu, surah Jumat kan 11 ayat, bukan cuma 1 ayat. Kenapa ngajinya ayat 9 aja, 10-11 yang nggak dibaca? Coba dibuka Quran surah Al-Jumu'ah, surah 62, ayat 9 sampai 11. Jangan cuma 9 aja. Kalau 9 cuma kewajibannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila
dzikrillahi wa dzarul bai', dzalikum khairul lakum. Baik. Teruskan, jangan cuma sampai sini. Ayat 10, fa idza qudiyatis salatu. Tuh. Itu skema ikhtiarnya. Ya, fantashiru fil wabtaghu min fadlillah. Tahan sampai situ dulu. Ayat 11 yang baca. Itu bagian rizkinya. Ikhtiar ayat 10, rizkinya ayat 11. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Qul ma indallahi khairum minal lahwi wa minat akhiri. Wallahu khairur raziqin. Kan ayat 11 ditutup dengan kalimat Allah yang terbaik yang memberikan rizki. Apa kaitan Jumat dengan rizki? Jadi ternyata datang Jumat itu bukan hanya duduk, mendengarkan khutbah, kadang-kadang ngantuk, sholat, lantas pulang. Bukan cuman itu. Memang kalau begitu gugur Jumatnya, kewajiban gugur. Tapi fadilah Jumat yang banyak gak dapet. Apa yang diantara yang banyak itu? Ternyata ada kaitan dengan kemudahan rizki. Kata Allah tuh kalau Anda datang Jumat, kenalan. Siapa yang duduk samping kanan kiri Anda itu? Ya, berkenalan. Setelah itu apa? Saling mengisi dalam kebaikan. Sebelum menyebar tuh tanya-tanya dulu. Anda mahasiswa, sedang ada tugas apa? Kenalan, mungkin ketemu dosen pakar tertentu, dibantu. Anda sedang cari peluang, belum punya pekerjaan. Mungkin yang datang itu yang bos perusahaan tertentu, sedang cari peluang macam-macam. Anda sakit, belum bisa berobat, mungkin ketemu dokter. Itu kan rezeki. Ke rumah sakit baru daftar udah bayar, ketemu dokter langsung kasih resep. Kadang-kadang saya anterin ke rumah obatnya. Indah kan? Makanya nggak pernah terjadi kalau Jumatan di masa Nabi, kecuali semua selesai kebutuhannya. Jumat itu Jumat solusi. Makanya disebut Jumat. Jumat itu bukan cuma kumpul. Kalau kumpul di lapangan juga kumpul. Halo? Di SCBD kumpul tuh. Di stadion kumpul. Lu apa bedanya dengan Jumat? Halo? Kenapa saya sebut SCBD jadi pada ketawa? Ya. Jumat itu kan seakar dengan kata al-jam'u, sifatnya Jum'ah. Yang kumpul al-mujtama' al-islami. Yang dibahas as-syu'unul ijtimaiyah. Ya artinya apa? Datang, duduk, kenali siapa yang datang, kemudian setelah itu perhatikan semuanya. Itulah Jumat. Ya kalau dapat begitu, ibadahnya enak, nyambung dengan Allah, diberikan akses, rezeki dapat. Makanya kata Allah kalau udah dapat akses begitu, menyebar kalian setelah Jumat. Cari keutamaan yang telah Allah titipkan. Jadi kalau aksesnya sudah banyak, linknya sudah banyak, telepon sana sini, kerja disatukan, dapat rezeki tambahan. Halo? Itu kan? Ya, bangun itu. Jadi Islam itu kalau dipraktekkan, makanya jangan hanya simpan Islam di aspek ritual saja. Islam itu ada di sosial, Islam itu ada di pekerjaan, ada di kantoran, ada dimanapun yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan. Itu yang dimaksudkan rizqal lakum. Paham ini? Ya kalau sudah paham, Allah baik tidak? Allah sayang tidak? Baik. Kalau yang ada yang menyayangi kita, ada yang baik pada kita, boleh nggak kita kecewakan? Boleh nggak kita khianati? Maka Allah tegaskan, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kalau sudah paham itu semua, aku baik, aku perhatian, aku siapkan kebahagiaan, kesenangan untuk kalian, maka jangan sekali-kali kalian mengkhianati aku, kata Allah. Jangan jadikan apapun dan siapapun seperti serupa denganku. Andada jamak dari kata naddan atau niddan, bimakna al-mithli wal adli atau idli, sesuatu yang diserupakan. Jadi maksudnya apa secara singkat? Jangan pertuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kau sudah tahu yang Tuhan siapa? Allah. Yang menciptakan kita siapa? Yang menciptakan orang sebelum kita siapa? Yang menciptakan langit bumi siapa? Kalau sudah tahu Allah Tuhan dan menyayangi kita, maka jangan pernah menuhankan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika itu dilakukan, maka semua nikmat-nikmat yang tadi maka akan berguguran sedikit demi sedikit. Termasuk unsur keberkahannya. Makanya kalau sudah bergeser dari Allah, pasti nanti yang tadi yang baik-baik itu akan berkurang. Contoh, ibadah pasti akan berkurang. Semakin jauh dari Allah, semakin menipis ibadahnya. Apakah pelaku maksiat masih rajin sholat? Belum tentu. Apakah koruptor itu tiap hari ke masjid? Belum tentu. Pokoknya kalau dia bermaksiat, berjauh dari Allah, ibadah pasti menurun. Sudah pasti itu. Nanti hartanya pun bisa banyak, tapi berkahnya kurang. Karena Allah itu kalau sudah sayang pada hamba yang beriman, yang diberikan berkah kan tadi kan? Berkah ya. Nah kalau orang sudah bermaksiat, berkah akan berkurang. Bahkan mungkin hilang. Karena hilang yang muncul nafsu. Karena nafsu yang muncul, yang diinginkan selalu banyak. Bahkan nggak sadar kalau dia sudah dapat banyak. Maka yang ditempuh apa? Akumulasi maksiat. Dia tuh sadar dia sudah kaya, hartanya banyak, masih korupsi juga. Masih nipu juga. Ya, masih lebih daripada hewan. Itu sapi makan rumput, dia makan aspal.
Itu aspal harusnya 20 cm, cuma 5 cm itu. Ada yang makan batu. Paham sampai sini? Maka kalau ada orang hamba sudah tahu Allah Tuhan, menjauh dari Allah, maka otomatis tadi yang taat menurun, ibadah menurun, maka maksiat berlanjut, berkah menurun, maka yang terjadi nafsu yang naik. Ini yang menjadikan kehidupan di bumi tidak seimbang, tidak stabil. Kalau sudah nafsunya naik, keinginan menghancurkan tinggi. Ini yang menjadikan orang-orang yang tidak kenal agama itu dekat pada aspek-aspek yang negatif. Kalau punya teknologi ingin monopoli, punya senjata ingin menghancurkan, punya ini, punya itu ingin mendominasi. Pada akhirnya meninggal juga, dia tidak sadar meninggal dalam kefakiran. Dan apa yang dia kumpulkan tidak. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan memudahkan kita semua untuk mengamalkan ilmu ini. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang melahirkan amal. Demikian, kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.